yang menyaksikan atau melihat membaca insiden berdarah yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Senin kemarin ya, 16 Juni 2025. Nah, pada hari ini saya Benedictus Dalupe berdiri dan berbicara sebagai saudara dari pihak korban ya, dan saat ini saya berbicara atas nama keluarga dan menyampaikan rintihan hati korban. Saya perlu menyampaikan bahwa kondisi korban saat ini dalam tahap penanganan serius oleh dokter, sudah menjalankan operasi besar tadi malam jam 5 hingga jam 9 malam, dengan luka tusukan 2 tempat di sini, kanan di sini dengan di sini gitu. Nah, yang agak parah di perut, luka tusukan tembus di usus gitu ya, sehingga proses operasinya memakan waktu cukup lama karena dibersihkan oleh dokter, kemudian menjahit usus yang tembus pisau gitu ya, yang 3 sobekan di usus ya. Terus selesai operasi, saat ini pasien atau korban sudah berada di ruang ICU dan mendapat perawatan lanjutan ya. Kondisi korban bisa bicara tapi terbata-bata, masih dalam kondisi dengan peralatan medis semua untuk mendapatkan pemulihan lebih lanjut. Jadi kami sebagai pihak keluarga sebenarnya dari kemarin sangat fokus dengan korban untuk menangani ini di rumah sakit ini. Kita saat ini berada di rumah sakit Tambolo. Kami kumpul darah gitu ya untuk donor, kebutuhan operasi dan yang lain-lain. Semua keluarga sibuk untuk fokus pada menyelamatkan korban. Tetapi dalam proses itu kami sambil melihat perkembangan ya, perkembangan berita, opini yang beredar baik melalui media online maupun secara serampangan beredar di media sosial Facebook ya, dan mungkin juga media sosial yang lain. Nah, informasi yang beredar, komentar-komentar yang beredar itu sepertinya ya, kami rasa, dan itu bisa dikonfrontasi oleh wartawan, bahwa itu justru mengarah kepada pembunuhan karakter korban ya. Ya, banyak screenshot media sosial, komentar-komentar di media sosial yang justru mengglorifikasi, membenarkan tindakan pelaku penikaman ya, membenarkan tindakan pelaku penikaman yang kalau tidak cepat ditangani maka saudara kami terbunuh ya. Jadi banyak yang komentar mewajarkan tindakan itu, membenarkan tindakan itu dengan framing media, dengan framing komentar-komentar di Facebook, di media bahwa wajar operator atau terduga pelaku itu melakukan hal tersebut karena ya, karena pengurusan dana BOS dipersulit ya, dipersulit. Nah, ini kami harus angkat bicara karena sampai saat ini kami mohon maaf ya, memang kami keluarga masih fokus di sini dan belum punya waktu kemarin untuk menyampaikan klarifikasi dari pihak korban. Dan juga kami sebenarnya menunggu pernyataan resmi, klarifikasi resmi dari lembaga tempat beliau bertugas. Karena pertama, beliau ditikam dalam urusan tugas, di tempat tugas, ya, dan sampai saat ini belum ada klarifikasi resmi dari ya pimpinan lah, entah itu di bidang, kan beliau kan pelaksana teknis, kepala seksi ya, ada bidang, ada sekdis, kadis, dan seterusnya ya, yang sampai saat ini kami tentu merindukan, ya, menunggu kalau bisa ada klarifikasi, penjelasan resmi versi pemerintah, ya, versi lembaga tersebut terkait dengan kasus ini. Nah, kami sebagai keluarga tidak bisa menunggu itu, karena proses penghakiman publik, ya, atas dasar fakta, atas dasar informasi yang belum berimbang, atas dasar informasi yang sepihak, justru membuat banyak komentar bilang wajar dilakukan seperti itu, setuju dengan pelaku, bahkan mengglorifikasi pelaku. Nah, kami melakukan pengumpulan informasi, baik dengan rekan kerja, teman sekantor beliau, baik dengan beliau sendiri. Tadi pagi saya melakukan rekam suara, ya, rekam suara. Beliau terbata-bata, tapi saya coba untuk rekam sekitar 10 menit lebih. Kemudian saya juga barusan telepon atau melakukan mengkonfirmasi kepada
atasan beliau, mantan atasan beliau yang sudah pindah ya ke dinas lain, untuk mengkonfirmasi seberapa benar apa pernyataan dari korban ya.